Dari Soroka 23 Desember 2024, Rowan Tekwan. Shalom sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sebentar lagi kita akan memasuki pesta sukacita semua orang Kristen di seluruh dunia, yaitu pesta Natal. Hari ini sudah tanggal 23 Desember dan besok kita sudah memasuki perayaan malam Natal. Dan setelah itu kita akan memasuki puncak perayaan Natal tanggal 25 Desember 2024. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua pasti bersukacita saat ini. Dengan sukacita Natal kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Itulah makna Natal. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak akan ada satu manusia pun, bahkan makhluk hidup yang bisa hidup dalam kegelapan terus-menerus. Pasti merindukan terang. Ketika kita tinggal dalam kegelapan, maka kita akan merasa tidak tahu apa-apa, gelisah, lalu menjadi marah dan emosi, serta kehilangan kendali diri. Jika keadaan ini terus dibiarkan, cepat atau lambat, kita akan menjadi paranoid yang mengalami halusinasi. Lalu pada titik yang paling ekstrim, kita mulai kehilangan keinginan untuk hidup. Ketiadaan cahaya dalam rentang waktu yang panjang dapat menjadi penyebab hilangnya pengharapan. Kurang lebih seperti itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Mereka belum pulih dari berbagai trauma yang mereka alami di masa pembuangan. Mereka tadinya berharap akan secepat mungkin mereka pulih seperti dahulu kala. Tetapi nyatanya mereka tetap masih trauma dan kegelapan masih menyelimuti hati mereka. Semua hal yang mereka alami membuat mereka menjadi ragu dan galau akan janji-janji Tuhan dan cinta kasih-Nya. Saat itulah Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada umat yang berada di dalam kegelapan ini. Allah memberikan pesan pengharapan yang menerangi kehidupan mereka. Allah berpesan bahwa akan datang terang yang akan terbit di tengah-tengah mereka. Kalau dari diri mereka sendiri terang itu sudah meredup, tetapi untuk memancarkan terang, cahaya dalam kehidupan mereka, harus ada yang datang, yaitu seseorang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1-2, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di masa kegelapan dan keputusasaan di dalam hati dan pikiran dan jiwa kita yang sangat panjang dan merajalela, sebuah janji yang mendalam dan indah
terdengar melalui nabi yang muncul di tengah-tengah kita. Bangsa Israel akan dipulihkan, dan bahkan melalui mereka bangsa-bangsa akan datang kepada terang Allah, yaitu di dalam Kristus sang terang dunia itu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah terang itu sendiri, terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama aku, ia akan berada dalam terang. Barang siapa mengikut aku, ia berada di dalam terang." Ialah terang yang mengusir kegelapan. Kegelapan oleh karena dosa-dosa yang menyelimuti dunia ini dan berujung kepada kematian. Dosa-dosa menjerumuskan kita ke dalam berbagai tindakan destruktif dan berbagai perbuatan kegelapan, sampai kita tidak dapat menemukan jalan keluar lagi. Tetapi Kristus diutus oleh Allah datang dan menanggung semua beban dosa kita, kebodohan kita, kesesatan kita, pemberontakan kita, dan bahkan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Kristus menanggung semua beban itu di pundaknya saat ia berjalan menuju kayu salib. Mesias memenangkan keselamatan dunia dengan tahan menderita dan bahkan rela mati. Dalam konteks zaman ini, nas kita adalah saat di mana kita sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus kembali ke dunia ini, atau masa parusia. Dalam konteks zaman ini, sebagai umatnya yang telah menerima terang Kristus, kita adalah harus siap untuk menerima kedatangannya. Kita adalah terang yang ia tempatkan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Gambaran ini menekankan bahwa terang itu bukan berasal dari umat itu sendiri, tapi terang itu berasal dari Kristus yang memancar melalui dirinya. Terang itu berfungsi sebagai mercusuar, penuntun di tengah kegelapan rohani dan kebingungan moral dunia ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi mengapa masih banyak orang yang tidak mau datang kepada sang terang itu? Bagaimana terang itu akan menjangkau mereka? Jawabannya adalah melalui kita. Anda dan saya adalah telah diterangi Tuhan, dan berharap kita mampu membawa terang itu sendiri. Kita memiliki terang sejati yang akan membawa kehidupan bagi orang-orang berdosa yang berada dalam kegelapan. Mari, perbuatlah sesuatu yang baik, menghadirkan kebaikan Tuhan. Kita punya banyak talenta, kita punya firman Tuhan menjadi andalan. Selama orang-orang tinggal di dalam kegelapan, disitulah kita datang untuk membawa terang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cahaya yang kita miliki harus menjangkau pertama diri kita, kedua keluarga kita, ketiga saudara-saudara kita, keempat rekan-rekan sekerja, tetangga kita, komunitas kita, dan dimanapun kita bekerja. Hal ini dapat terjadi melalui hubungan kita yang baik dan dekat dengan Tuhan. Kita dapat memberitahu mereka tentang harapan dan sukacita yang kita miliki sebagai seorang Kristen dan tentang Kristus Juru Selamat kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pesan renungan ini bagi kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu sudah datang. Menjadi teranglah dengan kata-kata indah, dengan senyum yang indah, dengan mata yang menarik, dengan cara dan sikap
yang kita tunjukkan untuk mencerminkan cinta kasih Kristus kepada sesama manusia. Sehingga kita yang telah menerima terang itu harus menjadi terang bagi semua bangsa, mengajarkan orang lain tentang jalan-jalan Tuhan dan menunjukkan bahwa pengampunan adalah sesuatu yang patut kita lakukan. Inilah pesan Natal sesungguhnya. Jadilah terang Kristus dan menjadi berkat bagi orang yang di sekitarmu. Besok kita akan merayakan Natal. Mari kita datang ke gereja bersama-sama keluarga. Tinggalkan semua noda dan dosa, kebencian dan rasa dendam, malas dan tidak bergairah, bahkan tidak berpengharapan. Kita akan berjumpa dengan sang terang dunia yang menerangi seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk merayakan Natal, menerima sang terang itu yang sudah datang menjadi milik kita selama-lamanya. Rayakanlah dengan penuh rasa syukur. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, indah sekali firman-Mu yang mengingatkan kami akan tugas kami. Sebagaimana Tuhan sudah datang menerangi dunia ini melalui Yesus Kristus, dan kami pun harus bangkit menjadi terang, pembawa kebaikan, pembawa pengharapan, pembawa sukacita, penghiburan, dan kesembuhan bagi banyak orang, bagi keluargaku, bagi anak-anakku, bagi kekasihku, suamiku, istriku, dan semua yang ada di sekitarku. Hanya dengan terang Kristus saya bisa bersinar, kami bisa bersinar. Maka jadikan kami alat-alat terang-Mu di dalam setiap lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sang terang dunia. Engkau telah menerangi hati kami. Jadikan kami terang bagi setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat Natal. Amin.